البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, hadis yang terakhir kita baca kemarin pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar keutamaan rihlah, pergi dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu. Di antara keutamaannya yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Pergi meninggalkan rumahnya dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, majelis As-Sunnah, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Apa keutamanya tadi? Allah taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah, tidak sia-sia. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. 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 Tafadhal. Sahalallahu lahu bihi. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Sahalallahu lahu. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tariqan. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Sahalallahu lahu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Ahsantum barakallahu fiik. Bacanya pelan-pelan aja ya. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tafadhal. Antum, ayo. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Pembahasan yang baru masih seputar keutamaan mencari ilmu. Yaitu apa keutamanya di antaranya? Mencari ilmu termasuk salah satu sebab mendapatkan rezeki. Antum rasakan, ketika antum mencari ilmu, tidak sibuk dengan kerja atau yang semisalnya, rezeki mengalir terus. Makan gratis, minum gratis, kemudian intinya serba nikmat yang antum rasakan. Itu termasuk nikmat di dalam apa? Mencari ilmu. Karena mencari ilmu sumber rezeki. Nanti akan kita lewati hadis yang sahih yang akan kita baca, yaitu kisahnya salah satu sahabat yang waktu itu di zaman Rasulullah SAW, dua bersaudara, kakak beradik, saudaranya kerja terus, yang satu mencari ilmu, yang kerja mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saudaraku belajar terus, gak mau membantu kami bekerja, maksudnya gak mencari pekerjaan seperti saudara satunya tadi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Semoga kamu itu dapat rezeki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Tidak nyalahkan yang mencari ilmu. Bayangkan itu. Karena apa? Karena orang yang kerja tadi rezekinya kok lancar, kok bisa mendapatkan penghasilan. Itu tidak lain di antara sebabnya karena saudaranya mencari ilmu tadi itu. Paham ya? Nah, dan ini walhamdulillah kita rasakan ketika waktu itu belajar di Darul Hadis Dammaj saat itu. Dalam artian kenapa kita rasakan orang sibuk mencari ilmu, belajar tenang, tentram, dalam kondisi seperti itu rezeki lancar.
Paham ya? Rezeki lancar. Intinya apa? Barakallahu fiik, tidak terfikir padanya untuk apa? Perkara-perkara hal-hal dunia atau yang semisalnya. Walaupun di sana saudara kita, orang tua kita kerja. Semoga pekerjaan mereka diberkahi sebabnya karena ada dari keluarganya yang mencari ilmu. Caranya gitu. Jangan nyalahkan yang mencari ilmu. Paham ya? Jangan menyalahkan yang mencari ilmu. Nah, antum taruhlah sekarang bekerja. Kemudian punya saudara yang mencari ilmu. Kok antum ketika bekerja lancar, masya Allah, usahanya sukses, kemudian penghasilan lumayan, itu tidak lain diantaranya dengan seizin Allah Taala sebabnya karena apa? Saudara antum yang mencari ilmu tadi itu. Jangan nyalakan, wah antum mencari ilmu terus gak ikut kerja. Jangan. Bersyukur saja sudah. Semoga rezeki lancar sebabnya karena saudaranya mencari ilmu. Kita baca biar tambah jelas. Qala al-mu'allif wasbahullah, talabul ilmi min asbabir rizqi. Masya Allah. Mencari ilmu merupakan salah satu sebab mendapatkan rezeki. Mencari ilmu merupakan apa? Merupakan salah satu sebab mendapatkan rezeki. Diperhatikan baik-baik kitabnya, disimak ya. Kalau enggak tahu artinya diartikan biar tambah faedah. Talabul ilmi min asbabir rizqi. Mencari ilmu merupakan apa? Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, siapa kunyahnya? Apa gelarnya? Anas bin Malik, siapa kunyahnya? Apa gelarnya? Abu siapa? Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas, Anas bin Malik. Siapa namanya? Siapa kunyahnya? Siapa apa gelarnya? Apa? Bukan Malik bin Anas ya. Anas bin Malik, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Apa gelarnya dulu? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abu Hamzah. Nah, ahsan tabarakallahu fiik, itu Anas bin Malik, beda dengan Malik bin Anas. Jadi Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik ya, lainnya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau Malik bin Anas dikenal dengan Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Tapi kalau ini Anas bin Malik, Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan tertukar ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya tidak ini? Harun. Termasuk enggak dia? Sebutkan mantunnya. Na'am, ahsanta barakallahu fiik, itu pantunnya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru, wa Anasun syahidnya, wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Sudah hafal antum pantunnya? Belum? Nanti dihafal ya, mudah ini. Sering muncul ini, kalau tidak salah sudah ana sebutkan lebih daripada 50 kali ini, kalau kurang lebihnya. Paham ya? Sejak dulu tapi ya, sejak dulu. Nah, maksudnya apa? Pantun ini sering muncul soalnya. Terkumpul padanya nama-nama sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Enak. Paham ya? Dihafal pantunnya. Naam. Kita lihat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dahulu ada dua saudara di zaman Rasulullah SAW. Fakana ahaduhuma ya'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu. Perhatikan itu artinya, dahulu salah satu di antara dua saudara tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa datang ini? Mencari ilmu, menimba ilmu. Wal akhar, dan yang satunya yahtarif, bekerja. Yahtarif itu artinya bekerja. Paham ya? Naam. Fasyakal muhtarifu akhahu. Kemudian saudaranya yang bekerja tadi mengadukan saudaranya yang mencari ilmu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la'allaka turzaqu bih, rawahu Tirmidzi. Masyaallah. Semoga kamu itu diberikan rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar tadi. Rasulullah tidak menyalahkan yang belajar. Paham ya? Walaupun yang bekerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini? Dia belajar terus, kami kerja." Rasulullah enggak nyalahkan yang belajar, kok kamu belajar terus, tidak. Rasulullah malah apa? Memberikan 6 kabar gembira. Semoga kamu itu dapat rezeki, turzak, dikasih rezeki
disebabkan karena saudaramu yang belajar. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fik. Jadi kadang seperti itu keadaannya. Anaknya belajar, bapaknya apa? Mencari nafkah, ya kan? Anaknya belajar, orang tuanya bekerja misalkan. Kok kerjaannya lancar, diberkahi? Tidak lain diantaranya dengan seizin Allah Ta'ala, sebabnya karena anaknya yang belajar tadi itu. Jangan mencurigai anaknya. Oh, antum belajar terus, bapak kerja capek-capek, meras keringat, banting tulang katanya. Paham ya? Sabar. Paham ya? Sabar. Nah, maksudnya bagaimana? Inilah syahid daripada hadis yang mulia ini. Mencari ilmu merupakan sebab datangnya rezeki. Nah, barakallahu fiik. Walhamdulillah. Antum rasakan. Ketika ada bagi-bagi uang, dapat bagian. Ketika ada bagi-bagi makanan, dapat makanan. Ketika ada bagi-bagi kitab, dapat kitab. Rezeki atau bukan? Rezeki. Mencari ilmu di antara sebabnya. Jadi kalau ada orang mengadu ke antum, yang satunya kerja, lancar kerjaannya, yang satunya mencari ilmu kok kadang nggak bantu, kadang kok belajar terus, jangan nyalahkan yang mencari ilmu. Paham ya? Cukup kita ngasih hiburan bahwasanya kamu kerja, kerjaan antum sukses, kerjaan antum berhasil, semoga sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu. Paham ya? Jangan pernah menyalahkan yang mencari ilmu tadi itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya di sini syahidnya mana syahidnya? La'allaka turzaqu bih. Paham ya? Semoga kamu itu turzak, dikasih rezeki bihi, disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu tadi itu. Masya Allah. Hadisnya rawi siapa tadi? Hadisnya rawi Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi sekedar mengulang kembali faedah yang terluputkan, terlewatkan. Yang namanya faedah itu jangan pernah antum jenuh. Jangan pernah antum bosan. Faedah itu kullama takarrarat taqarrarat. Faedah itu kullama takarrarat taqarrarat. Faedah itu semakin diulang-ulang, semakin melekat. Itu seharusnya. Siapa nama Imam Tirmidzi, kunyah dan namanya? Na'am barakallahu fikum, kunyah dan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Antum ingat enggak antum? Na'am, ahsanta barakallahu fik. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Namanya rahimahullah. Beliau sahibus sunan, pemilik Sunan Tirmidzi. Na'am. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dihafalkan itu ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ayo, na'am. Ayo. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih wa thabahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan di dalam kitab Shahihul Musnad. Kitab As-Shahihul Musnad karya siapa? As-Shahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Kitab masyhur, kumpulan hadis-hadis berdasarkan apa? Susunan musnad. Musnad itu berdasarkan nama sahabat. Musnad Abi Hurairah, Musnad Ibnu Mas'ud, Musnad Ibnu Umar. Paham ya? Nah, karya siapa? As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Antum alah, ingat enggak? Antum alah, As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain karya siapa? Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Kitabnya dulunya namanya As-Sahihul Musnad dulunya. Karena waktu itu belum diletakkan padanya bab-bab fikih. Setelah diletakkan di dalamnya bab-bab fikih, menjadilah kitab yang tebal, yang ma'ruf, yang terkenal, yang dikaji di kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kitabnya namanya? Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi sahihain. Paham ya? Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi sahihain. Itu lebih lengkap dan lebih bagus. Kenapa lebih lengkap, lebih bagus? Pertama, terletak padanya bab-bab. Nah, bab yang diletakkan di situ menunjukkan fikihnya Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Bab kada wa kada. Nah, babnya itu menunjukkan fikihnya siapa tadi? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Ada enggak kitab-kitab yang terdahulu yang modelnya setiap bab itu menunjukkan fikih pengarangnya? Ada. Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kalau antum perhatikan matan Sahih Bukhari itu setiap kali mengawali suatu hadis, selesai pembahasan ada bab-bab. Misalkan bab Butul Wahyi, misalkan bab awal permulaan turunnya wahyu. Siapa yang meletakkan itu? Imam Bukhari, fikihnya beliau. Paham ya? Beda sama Sahih Muslim. Ingat-ingat. Di dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, nah itu bab-bab yang meletakkan bukan Imam Muslim, tapi Imam Nawawi.
Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, syarahnya ataupun yang semisalnya, itu babnya memang Imam Bukhari meletakkan. Faham ya? Itu perbedaannya. Naam. Kita lanjutkan. Qala syarihu asbahullah fa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara dua saudara tersebut yang satunya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai li talabil ilmi wal ma'rifah. Masyaallah, tujuannya ini. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa? Untuk mencari ilmu dan mencari barakallahu fikum pengetahuan. Berarti mencari ilmu. Datangnya ke Rasulullah bukan minta uang. Datangnya ke Rasulullah bukan minta kerjaan, tapi apa? Mencari ilmu, menimba hadis, mencari hadis. Itu datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Paham ya? Jadi tujuannya orang tersebut ketika datang bukan untuk mencari dunia, tapi mencari ilmu. Nah, kita lihat sini. Wal akhar yahtarif, yang satunya yahtarif. Apa itu yahtarif? Ai yaktasibu, bekerja artinya. Yang satunya kerja itu loh. Naam. Yaktasibu asbabal ma'isyah, yaitu mencari sebab-sebab kehidupan, kerja artinya. Orang kerja kan mencari sebab-sebab kehidupan kan, mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Faka'annahuma kana ya'kulani ma'an. Ini sebabnya kenapa kok bisa mengadu yang kerja tadi. Kata beliau, faka'annahuma kana ya'kulani ma'an. Maka seakan-akan keduanya, dua bersaudara tadi, dahulunya mereka berdua makan bersama-sama. Makan bersama-sama, tapi enggak satunya enggak kerja, itu loh. Akhirnya kerja ngadu. Ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini? Dia makan sama kami, minum sama kami, tapi enggak kerja. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? La'allaka turzaqu bih. Semoga kamu dapat rezeki, dikasih rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Tidak menyalahkan yang mencari ilmu. Tapi kamu dapat rezeki, rezekinya lancar, kerjaanmu sukses, sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu. Masya Allah. Jadi mencari ilmu itu jangan pernah mundur ya. Nah, nikmatnya luar biasa. Antum kalau antum sibukkan dengan ilmu itu udah nggak terfikir dunia sudah. Dunia itu ada. Antum sekarang di dunia ini, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi nggak terasa kalau antum sibukkan mencari ilmu. Tapi coba kalau di luar sana, di pasar, pinggir jalan, terfikir, wah, si fulan punya motor GL Pro. Sebulan punya motor CBR, sebulan punya motor, wah, pengen terus pikirannya, udah modok, nggak perlu kayak motor-motoran, paham ya? Hafalkan, qala Allah, qala Rasul, intahaina, paham ya? Nah, itu sama untuk yang mengajar dan yang diajari. Jadi ketika seorang pengajar, seorang da'i ilallah itu menyibukkan dengan mengajarkan ilmu, insyaallah biidznillah dia akan terkondisikan, tidak tersibukkan dengan dunia, paham ya? Dia butuh dunia, na'am. Butuh ma'isyah, aywa, butuh pekerjaan, tidak diragukan lagi. Tapi kalau disibukkan dengan ilmu, dia mengajarkan ilmu, menyampaikan Al-Quran was sunnah, tenang. Kenapa tenang? Karena dia akan merasakan sesuatu yang sedikit itu cukup. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Merasakan sesuatu yang sedikit cukup ini berat. Banyak orang yang banyak pun nggak cukup, betul loh. Sudah banyak nggak cukup. Sepekan gajinya sudah 1M, pengennya berapa? 2M. Bayangkan, banyak tapi nggak cukup. Tapi kalau antum sibuk dengan ilmu, barakallahu fiik, suatu ketika antum mengajarkan ilmu, mengajarkan, mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, antum sibukkan mengajar, walaupun antum ada kerjaan tetap kerja, ala kadarnya. Rezeki yang antum dapatkan, penghasilan yang antum dapatkan walaupun sedikit rasanya cukup, dah itu aja dah. Paham ya? Kalau antum sudah merasakan cukup rasanya, dunia sudah antum miliki walaupun belum. Paham ya? Nah, tenang pikirannya, enggak bercabang, wah, si fulan udah punya mobil Avanza. Sebulan, masya Allah, udah punya mobil Kijang, wah, macam-macam, paham ya? Itu kalau tersibukkan dengan dunia luar seperti itu. Tapi kalau tersibukkan dengan ilmu, masya Allah, yang mencari ilmu mendapat rezeki, yang mengajarkan ilmu tenang pikirannya. Ketika apa? Disibukkan dengan mengajarkan ilmu Al-Quran was sunnah. Naam, ikhwani fid din, azza wa jalla. Berikutnya, perhatikan bawah itu, fasakal muhtarifu. Kemudian orang yang kerja mengadukan, ai fi adami musa'adati akhihi fi hirfatih, masyaallah. Mengadukan tentang keadaan saudaranya fi adami. Mengadukan apa? Tentang fi adami musa'adati akhihi, tentang saudaranya tidak bantu dia gitu loh. Saudara yang mencari ilmu itu enggak bantu dia kerja gitu loh. Paham belum? Nah, fi hirfatih dalam kerjaannya.
Hirfat itu kerjaan, amalih artinya. Paham ya? Jadi mengadukan, orang yang kerja tadi mengadukan kepada Rasulullah tentang apa? Tentang saudaranya tidak membantu dia dalam bekerja. Paham ya? Kemudian jawabannya Rasulullah apa? Nyalahkan yang kerja atau nyalahkan yang mencari ilmu atau ngasih kabar gembira? Memberikan kabar gembira. Enggak nyalahkan yang kerja, enggak nyalahkan yang mencari ilmu. Justru memberikan motivasi. Apa motivasinya? Menghibur dia biar tidak apa? Marah dengan saudaranya yang mencari ilmu. La'allaka turzaqu bih. Masyaallah. Semoga kamu itu diberikan rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Masyaallah. Naam. Kita lihat yang paling bawah itu la'allaka turzaqu bih. Bisighatil majhul, bentuknya majhul. Mana majhul? Sudah belajar nahwu harus tahu ini ya. La'allaka turzaqu bih. Bentuknya bisighatil majhul, dengan bentuk majhul. Majhul itu istilahnya mughayyir shighah. Istilahnya apa? Mughayyir as-shighah, yang diubah bentuknya. Turzaqu, diubah atau tidak turzaqu? Diubah. Razaqa yarzuqu. Yarzuqu kalau diubah menjadi yurzaku. Lah kalau muannas turzaku, atau kalau kamu tarzuku turzaku. Kalau fi'il mudhari' bagaimana cara ngubahnya? Sudah kita lewati. Kalau fi'il mudhari' untuk mengubah fi'ilnya bagaimana? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dikondisikan. Sudah kita lewati semua nahwunya. Kalau fi'il mudhari' mau mengubah menjadi mughayyir shighah, di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Turzaku, kamu diberi rezeki. Kalau tarzuku, kamu memberikan rezeki. Nah, bentuknya di sini majhul. Majhul maksudnya adalah mughayyir shighah. Ai arju au akhafu annaka marzuqun bi barakatihi la annahu marzuqun bi hirfatik. Masyaallah. Fala tamnun alaihi bi sinatika. Masyaallah. Artinya perhatikan baik-baik. Makna la'allaka turzaqu bih. Ai arju, aku berharap, au akhafu, atau aku khawatir, annaka bahwasanya kamu marzuqun dikasih rezeki bi barakatihi, dengan sebab keberkahan saudaramu. Keberkahan saudara siapa? Saudaranya tadi yang mencari ilmu. Bi hirfatika. Paham ya? Nah, la annahu marzuqun bi hirfatika. Bukan maknanya dia itu dikasih rezeki karena sebab kerjaanmu, bukan. Paham belum? Jadi dikasih rezeki itu bukan karena sebab kerjaanmu, tapi disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Fala tamnun alaihi bisinatik. Maka kamu jangan mengungkit-ungkit. Tamnun, mengungkit-ungkit, meminta kembali pemberianmu dengan sebab kerjaanmu. Paham belum? Sudah tak kasih makan, tak kasih minum, tak kasih santunan, tapi nggak pernah bantu kerja. Jangan ungkit-ungkit. Karena kamu dapat rezeki itu bukan sebabnya karena kerjaanmu, tapi karena keberkahan saudaramu, gitu loh maksudnya. Paham ya? Keberkahan saudaramu yang apa tadi? Yang mencari ilmu. Mahfum soal ini ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat baliknya itu, disimak baik-baik. Qala asy-syarih asbahullah wa fil hadithi dalilun ala jawazi an yatrukal insan syughlad dunya. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya bolehnya seseorang meninggalkan kesibukan dunia. Enggak kerja itu boleh. Paham ya? Cuma ingat, jangan minta-minta. Paham ya? Enggak kerja tapi minta-minta, ya sama aja. Paham ya? Enggak kerja tidak masalah, mungkin dia punya simpanan, mungkin dia sudah barakallahu fikum menjadi atasan bos misalkan, dia sibuk dengan mencari ilmu, paham ya? Atau dia tanam modal, ngasih modal sekian juta, kemudian setelah itu santai dia tinggal terima bersih misalkan. Enggak kerja enggak masalah, tapi ingat, bukan berarti minta-minta. Haram, tasawwul haram ya. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi antum kalau belum bisa memberi jangan minta. Paham ya? Minta-minta itu haram, dan jangan mengharapkan pemberian orang lain. Paham ya? Dan jangan ngemis sama orang. Antum sudah berjubah, jangan sampai terkena apa? Terkena julukan apa? Pengemis berjubah. Jangan. Allah Ustaz. Kami enggak ngemis Ustaz, cuma nyodorkan kertas katanya. Halus mainnya ya, halus, tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Nyodorkan kertas yang kertasnya bertuliskan minta-minta dengan apa? Dengan embel-embel ta'awun, proposal maksudnya. Jangan, barakallahu fiik. Antum suatu ketika nanti ketika berdakwah kok belum punya pondok, sabar.
Belum punya masjid, sabar. Jangan nekat bangun masjid tapi mencari donasi, ya sama aja. Ingat-ingat kalamnya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala, jam'ut tabarru'at laisa min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana, penggalangan dana, mencari donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah. Paham ya? Ahli sunnah sabar. Ketika punya masjid, alhamdulillah. Ketika belum ada masjid, sabar. Paham ya? Walaupun masjidnya ala kadarnya, terbuat dari gedek misalkan, dari bambu-bambu misalkan, enggak masalah, tapi bisa dakwah. Ada pun minta-minta jangan. Paham ya? At-takalluf fid din haram. Membebankan diri dalam agama adalah haram. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lanjutannya biar tambah jelas. Kata beliau, wa an yaqbala 'alal ilmi wal amal wa tajarrud li zadil uqba. Masyaallah. Kita ulangi artinya. Di dalam hadis ini ada pendalilan ala jawazi. Ada pendalilan menunjukkan apa? Yang menunjukkan atas bolehnya an yatrukal insan, seseorang meninggalkan syughlat dunia, kesibukan dunia. Perhatikan, ada pendalilan tentang bolehnya manusia apa? Meninggalkan kesibukan dunia. Wa an yaqbala, ini penting. Bukan meninggalkan kesibukan dunia kemudian futur sembarangan, bukan, tapi ini lihat, wa an yaqbala 'alal ilm. Kemudian dia peduli terhadap ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah na barakallahu fikum, ketika dia meninggalkan kesibukan dunia, dia menghadapkan dirinya untuk ilmu gitu ya, belajar, wal amal, dan mengamalkan, wa tadarrud lizadil uqba, dan apa? Dan memurnikan dirinya untuk mencari perbekalan akhirat. Uqba itu al-akhirah artinya. Al-uqba maknanya apa? Al-akhirah, perbekalan akhirat. Paham ya? Jadi dia meninggalkan dunia udah. Pokoknya anak kamu sibuk. Pagi kerja, siang, sore belajar misalkan. Paham ya? Nah, anak fokus mau belajar, tak tinggalkan semua dunia yang ada. Sudah punya dunia. Paham ya? Maksudnya sudah punya perbekalan misalkan, punya tabungan misalkan. Sisanya untuk belajar. Itu penting sekali. Kenapa? Karena antum dan kita semuanya semakin memahami ilmu Al-Qur'an dan Sunnah seharusnya, dan ini harus kita miliki, harus memiliki jiwa yang namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak, alhamdulillah syukuri. Ketika sedikit, dicukupkan dan merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit tadi itu. Itu penting sekali. Paham ya? Nah, karena kalau kita enggak memiliki sifat qanaah tadi, merasa cukup, itu sebanyak apapun harta yang dimiliki kurang terus. Paham ya? Antum lihat orang awam yang jauh dari ilmu. Nah, ini banyak ya kisah-kisah, cerita-cerita yang bukan hoax tapi realita, kenyataan. Sudah kerjaannya lancar, gajinya besar, tapi istrinya kurang terus. Satu pekan itu bukan hanya 1 juta, 2 juta, 5 juta satu pekan kurang. Kenapa kurang? Lipstiknya satu harganya 1 juta. Paham ya? Bedaknya itu untuk pipi itu, untuk lulur 2,5 juta. Paham ya? Yang milihnya yang ori-ori dia, orang awam, jauh dari ilmu. Paham ya? Kalau ada pakaian kira-kira pakaian gaul muncul keluar, langsung beli. Udah, kerja bangunan, nukang, sepekan gajinya cuma berapa, taruhlah, gajinya sepekan taruh 1 juta, tapi mengeluarkan uang 5 juta. Nah, seperti ini namanya apa? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, ya bangkrut. Paham ya? Ahlus sunnah bayangkan, pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran, tapi rasanya cukup. Paham itu? Kadang kerja sehari nggak dapat apa-apa, tapi cukup, masya Allah, simpanannya masih ada. Paham ya? Syukuri aja. Ketika antum menyimpan uang di suatu tempat, ambil aja, bismillah, enggak usah dilihat. Bismillah, semoga ada berkah di situ ya. Ambil, belanja. Ambil lagi, besok belanja lagi. Ambil lagi, belanja lagi. Kok enggak habis-habis ya? Jangan ditengok sudah. Paham ya? Alhamdulillah itu aja. Terakhir kali antum buka, ambil habis, alhamdulillah. Besok nyari lagi. Caranya gitu. Rasanya tenang hati itu ya kalau sudah diiringi dengan apa, barakallahu fiik, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tadi itu. Enggak ada istilah pikiran-pikiran, wah, besok makan apa ya? Uang tinggal 100.000, santai aja. Ada insyaallah. Paham ya? Ini terbukti. Walhamdulillah antum masih bujangan ya, masih bujangan. Nanti kalau antum udah berkeluarga, pasti pikirannya udah lain. Pikirannya mikir anak, mikir istri, belum pampasnya, belum biskuitnya, paham ya? Belum ininya, belum itunya. Tapi kalau antum yakin dengan rezeki dan pemberian Allah taala, insyaallah bismillah tenang pikiran. Paham ya? Nah, suami istri belum punya anak ini ya. Belum punya anak, nanti punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, pampasnya udah berapa, coba bayangkan. Kalau kita hitung-hitung pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, tapi kok cukup ya? Masya Allah, qanaah tadi itu harus kita miliki, barakallahu fiik.
Paham ya? Dengan cara apa? Terus mengasah, menyirami hati kita. Biar apa? Biar terbentuk karakter yang terbaik, yaitu apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit tadi itu. Penting ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sedikit tapi cukup. Masya Allah. Paham ya? Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil hadisnya. Nah, barakallahu fiik, hadis seputar sebab mendapatkan rezeki, di antaranya adalah apa? Talabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Pendek hadisnya, insyaallah besok dihafal semuanya. Tidak ada yang terkecualikan karena lafadznya juga mudah, sebagai motivasi untuk kita semuanya. Kadangkala kita belajar, sibuk, keluarga kita bekerja, semoga kerjaan mereka lancar, kerjaan mereka sukses, sebabnya karena ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita ajarkan. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.